Saya merasa lebih bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan pada saya. Selain itu, disadarkan juga akan hal-hal yang dulunya saya anggap tidak enak, tetapi sebenarnya hal tersebut merupakan rancangan yang terbaik dari Tuhan. Dijaga, diberi kesehatan, dimaafkan saat berbuat salah, diberi nilai yang bagus. Saya harus lebih banyak lagi bersyukur dan mengurangi bersungut-sungut, karena begitu banyak hal-hal yang tak terduga itu bisa jadi di kehidupannya kita. Dan saya juga harus lebih banyak lagi mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Penyertaan Tuhan di hidupku selama 2020, pas awal-awal itu tidak terlalu terasa, saya bahkan rasa Tuhan kayak sudah tinggalkan saya. Tapi waktu beberapa waktu yang lalu di Alfa sempat ada seperti doa begitu, terus kita kayak mengulang apa sih yang kita sudah pelajari di Alfa, dan tiba-tiba Tuhan suruh saya supaya saya bisa mengampuni diriku sendiri, supaya saya bisa lepaskan semua hal-hal yang bikin saya tidak, mungkin seperti dendam. Tuhan suruh saya lepaskan semua dendamku, dan sejak kejadian itu sekarang kalau saya dapat masalah, saya tidak ambil pusing lagi, saya sudah tidak mau dendam karena saya pikir tidak ada gunanya, dan saya akan serahkan semuanya pada Tuhan. Happy New Year! 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 Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru. Seperti tema kita Arauna di tahun ini adalah The Year of Hope. Ini adalah tahun pengharapan, di mana kita akan menerima segala yang Tuhan janjikan, dan tahun di mana kita akan memenuhi setiap apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita sesuai dengan pujian ini, bahwa mari kita berjalan bersama Tuhan. Kami gak bisa jalan tanpa Engkau Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan rohmu. Di tahun yang baru ini kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, cara yang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Haleluya, 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 haleluya. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I will live in all of your ways and your promise forever.
the reason that I live, the reason that I see. With all I am, oh, with all I Mari sembah dia, sembah dia. We worship you. We worship you. Lord, we worship. We worship. We worship you. Jesus, I belong to. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to. You're the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I with all I am, I worship you, Lord. With all I am, I worship you. Tuhan, kami yakin tahun yang baru ini kami akan jalani dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan selalu beserta kami. Seperti Raja Daud katakan, kalau roh-Mu tidak bersama dengan kami Tuhan, kami gak mau berjalan bersama-sama. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan kiranya roh-Mu lalu daripada kami, karena itulah yang paling kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi apa yang
selalu setia menolong kami. Bahkan Engkau selalu setia untuk beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Engkau ada dan hadir dalam setiap rumah kami, hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu berbicara bagi setiap kami, membentuk kami, memberikan pengharapan, dan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi saudara. Kita memasuki tahun yang baru beberapa hari yang lalu dan hari ini merupakan ibadah perdana di tahun 2021. Mari kita menjalani tahun ini dengan penuh iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun lalu bahkan mungkin sampai hari ini saudara kita masih menghadapi hal-hal sulit. Menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar, bahkan kita bisa berkata ini sebuah badai yang sangat besar. Kenapa saudara? Kita menghadapi gelora laut, gelora persoalan yang begitu besar, lalu keadaan cuaca gelap, kita tidak bisa melihat arah dan kita tidak tahu arah saudara. Kita gelap, kita merasa cemas, ketakutan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang normal sebenarnya. Tetapi yang saya maksudkan, saya tidak mau membesarkan hal itu saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah kita punya Tuhan yang besar. Dengan bukti sampai hari ini saudara dan saya tidak mati kelaparan, tidak mati kena penyakit, dan saudara bisnisnya bisa tetap jalan. Banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang tutup bisnisnya, tapi kita tetap diberkati Tuhan. Mari kita bersukacita di tahun ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, bukan hanya besar, Dia juga menyertai kita. Allah mana yang menyertai umatnya kecuali Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita barusan juga melewati Natal. Pesan Natal salah satunya adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif bergejolak mempengaruhi iman, pengharapan dan kasih. Saudara, di khotbah awal tahun ini, saya akan mengajak saudara juga nanti akan mengkilas balik tema tahun lalu dan apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita. Saudara, saya mencatat satu pernyataan, saya mengutip satu pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO pada pertengahan tahun lalu di tengah pandemi yang begitu membesar. Dia berkata, virus ini mengingatkan kita betapa rentannya kita, betapa terhubungnya kita satu dengan yang lain, dan betapa bergantungnya kita satu sama lainnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga persoalan besar yang sedang kita hadapi ini menghasilkan sebuah pertumbuhan iman yang baru, kasih yang baru, dan juga pengharapan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat pemeliharaan Tuhan. Mari kita kilas balik tahun 2020. Tahun lalu kita mengambil tema transform, ya, yang kita gambarkan seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Dan tidak secara kebetulan tema ini, tema tahun lalu itu sangat tepat dengan waktunya. Saudara, di tahun 2019 di bulan September seperti biasa kami mencari tema, mencari tuntunan Tuhan untuk tema tahun berikutnya. Demikian juga tahun 2021 ini. 3 bulan sebelum memasuki tahun yang baru sebagai gembala saya mencari tuntunan Tuhan. Saudara, waktu 2019 kami sedang mencari tuntunan Tuhan, kami menemukan satu kata transform. Saya dan istri yang sama-sama hamba Tuhan kami sepakat dengan tema ini, mendapati sesuatu pesan yang kuat di hati. Tiba-tiba waktu bulan 9 2019 istri saya berkata begini, tahun depan akan terjadi turbulensi yang luar biasa. Sudah tahu ketika satu pesawat mengalami turbulensi, maka yang terjadi dia akan meluncur dengan cepat dengan goncangan yang begitu hebat. Saya, waktu istri saya sebagai hamba Tuhan, dia punya karunia Nabi, saya konfirm. Ya, saya tahu ini benar. Oleh karena itu, saya berkata pada Yesus, kamu catat.
2020 lalu saya berapa kali juga menyampaikan, mengingatkan kembali. Saudara, Tuhan adalah Allah yang menuntun, Allah yang menyertai umatnya. Demikian pula di gereja kita, saudara. Kita selalu mengambil tuntunan Tuhan. Saya kembali sedikit ke tema transformasi. Saudara, perlu untuk berubah jadi ulat, dari ulat menjadi kupu-kupu, maka melewati proses yang cukup menyakitkan. Ulat jadi kepompong, dalam beberapa saat dia membungkus diri, tidak melakukan apa-apa, tidak makan apa-apa, berdiam diri. Saya percaya tahun 2020 kemarin itu menjadi waktu kita menjadi kepompong. Saya ingat salah satu staf di gereja kami yang juga seorang hamba Tuhan yang juga terlibat di program ini. Kalau sudah melihat tayangan ini, Debbie yang kerja keras. Kita perlu mengapresiasi Debbie. Ya, satu kali dia berkata kepada saya, "Kak, kita lagi jadi kepompong. Kita pasti akan mengalami transformasi." Betul, saudara, betul. Hampir setahun kita mulai pertengahan bulan 3 tidak ibadah onsite dan ibadah online. Bahkan kita mengalami masa-masa yang sangat sulit tahun lalu. Bahkan akhirnya tinggal saya dan istri saya yang harus mengolah rekaman itu. Merekam sendiri, nyanyi di rumah. Demi keamanan, demi semua jemaat terlindung, kami terlindung, kita semua aman. Kami benar-benar melockdown diri waktu itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Proses yang menyakitkan ini tidak menghancurkan hidup kita, tetapi membentuk kita. Saudara, transformasi melalui sesuatu proses yang menyakitkan. Dan saya mau katakan, kalau engkau tahun lalu mengalami hal yang sangat menyakitkan, karena pandemi yang begitu berat, bisnismu terhambat, pernikahanmu mungkin mengalami ada batu-batu kecil yang menyakitkan, atau mungkin kesehatanmu sempat terganggu. Saya mau katakan, saudara, mari gunakan saat-saat menyakitkan itu menjadi waktu kita menuju transformasi yang baru. Karena ketika ulat itu jadi kepompong, kemudian dia berubah jadi kupu-kupu, maka yang muncul adalah sesuatu yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberi catatan, jangan perpanjang proses yang Tuhan tidak maksudkan. Saya berharap saudara dan saya tidak mengulang rasa sakit yang sama karena kebodohan diri sendiri. Kita nggak cari Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita cuma sakit tanpa ada maksud, tanpa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, mari saudara, di minggu pertama tahun ini, saudara dan saya mengambil waktu terbaik untuk kita benar-benar mengalami perubahan hidup, saudara. Ulat yang tidak mau berubah, ya saudara, ulat yang tidak mau berubah tetap jadi kepompong. Dia akan mati di masa yang menyakitkan itu. Dia akan mati di masa yang menyakitkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu pengantar sebelum khotbah tema tahun ini. Tahun ini kita mengambil tema tahun pengharapan. Katakan tahun pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 bulan sebelum memasuki tahun ini, 2021 saudara, saya minta tuntunan Tuhan. Dan Tuhan menaruh satu kata, pengharapan, hope. Catat ini baik-baik dalam hatimu, saudara. Saya punya keyakinan bahwa sesulit apapun yang sedang terjadi, waktu saudara dan saya ada di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka akan selalu ada pengharapan. Saudara, ini bukan sekedar positive thinking, pemikiran yang positif. Ini right thinking, pemikiran yang benar, karena kita mendasarkan pemikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tidak menganggap ini sebagai sebuah motivasi, sesuatu yang sekedar motivasional. Tapi kita harus menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan yang hidup dan penuh kuasa. Mari kita membaca ayat temanya, saudara. Saudara sudah melihat tadi dalam bahasa Inggrisnya. Di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari katakan sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara. Harapanmu tidak akan hilang. Bicara tentang masa depan, bicara tentang harapan, itu sesuatu yang indah, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, apakah harapan itu, saudara? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengharapan artinya sesuatu yang dapat diharapkan,
sesuatu yang dapat diinginkan, dapat terjadi. Itu pengharapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang baik. Kalau kita berharap tentu bukan sesuatu yang buruk, saudara. Yang kita harapkan pasti sesuatu yang baik. Amin, saudara. Saya percaya kita sedang mengharapkan sesuatu yang baik. Ya, saudara, waktu saya membuka berbagai kamus, maka saya menemukan kalimat ini. Pengharapan adalah sebuah perasaan tentang keinginan dan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik di masa depan. Suatu keinginan, suatu perasaan, suatu harapan yang kuat bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di hari depan kita. Saudara, iblis bisa menakut-nakuti saudara. Iblis bisa menteror saudara dengan semua hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu. Abaikan suara iblis, pegang perkataannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya membuka kamus bahasa Ibrani, kata pengharapan di ayat tadi, bahwa harapanmu tidak akan hilang, maka dipakai kata tikvah, yang artinya tali, atau harapan juga. Unik, tali juga berarti juga harapan, tikvah. Dan ternyata kata ini diambil dari akar kata kafa. Kita tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan dipakai kata kafa, menanti-nantikan. Ya. Mencari dengan ekspektasi yang sangat besar. Selain itu, kafah itu bukan cuma sekedar menanti, mencari dengan ekspektasi yang sangat besar, dan itu menjadi waktu kita dijalin bersama, twist together. Kita diikat bersama Tuhan. Itu kata kafah. Dari kata kafah itu, maka muncullah kata tikvah, harapan. Saya mau katakan kepada saudara, orang-orang yang tidak mencari dan terikat bersama Tuhan adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena pengharapan itu berhubungan dengan penantian dan pencarian kita. Sebaliknya, orang yang tidak punya pengharapan, dia akan berhenti mencari, dia akan berhenti untuk menanti. Saudara, pastikan tahun ini engkau punya pengharapan bersama Tuhan. Pastikan saudara dan saya, pengharapan itu berhubungan dengan penantian dan pencarian kita. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan putus harapan. Saudara. Apa itu harapan? Harapan itu merupakan sesuatu yang sangat kuat sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Orang yang punya harapan, perilakunya tidak sembarangan. Orang yang punya harapan, maka sikapnya tidak akan sembarangan. Kenapa ada orang makan sembarangan, tidur sembarangan, kerja sembarangan? Karena dia tidak punya pengharapan. Waktu saya tidak punya pengharapan, saudara, saya bisa makan 3 kali sehari dengan porsi sebanyak nasi sebanyak 3-4 kali di hari ini. Hari ini saya makan 2 kali sehari, kadang-kadang cuma sekali, yang lainnya makan snack atau ngopi pagi-pagi. Tapi zaman saya tidak punya pengharapan, makannya sembarangan. Diberitahu sama saudara, kamu bisa sakit loh. Kalau enggak peduli, orang enggak punya pengharapan itu orang enggak peduli. Kalau engkau punya pengharapan, hidupmu akan berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan dikatakan oleh Alkitab, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar, sebuah kapal yang besar, kalau dia tidak punya jangkar, maka itu akan sangat mengerikan baginya. Kenapa? Karena pada waktu dia berhenti, dia perlu menambatkan jangkar itu ke dasar laut, supaya dia tidak terombang-ambing. Makanya dikatakan pengharapan itu sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang yang tidak punya pengharapan, dia akan mudah terombang-ambing. Dia akan mudah goyah hidupnya. Orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya akan mengalir begitu saja, tanpa arah. Orang yang tidak punya pengharapan tidak akan punya tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup akan punya pengharapan. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan menemukan tujuan hidupnya. Orang yang hidupnya depresi, stres karena dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Saya pernah 7 tahun, sampai umur 25, tidak tahu untuk apa saya hidup. Tapi ketika saya menemukan tujuan hidup, saya menemukan pengharapan. Dan pengharapan itu mengarahkan saya terus ke arah di mana Tuhan menyediakan masa yang indah buat hidup saya. Saudara, saya percaya tahun ini tidak kebetulan. Waktu saya mempelajari kata pengharapan, ternyata pengharapan itu, ini bahasa kisah, memiliki
rumah abadi di hati manusia selama ia hidup. Ada kediaman yang permanen untuk tempat pengharapan itu di hati manusia. Itu sebabnya ketika orang itu putus asa, kehilangan harapan, dia sama dengan kehilangan hidupnya. Sebelum orang itu bunuh diri, biasanya dia udah putus asa dulu, gak punya harapan, dia gak punya tujuan hidup. Mungkin saudara yang sedang mengikuti ibadah pagi ini, engkau sedang mengalami kegalauan, kebimbangan, kebingungan, bahkan kau merasa putus asa. Tidak secara kebetulan kau sedang melihat ibadah ini. Saya percaya saat ini Tuhan sedang menjamah hidupmu. Di dalam Tuhan pengharapan itu selalu ada. Saudara, ada dua sisi pengharapan. Yang pertama tentu tentang kekekalan bersama Tuhan kelak. Semua yang tidak terhubung dengan kekekalan itu remeh. Kalau saudara berpikir aku kaya, aku gagah, aku cantik, dan saudara tidak menghubungkan hidupmu dengan Tuhan yang kekal, dan kau tidak terhubung dengan kekekalan, satu kali kau akan meratap dan itu sudah sia-sia. Ada banyak orang tidak kekurangan apa-apa tapi hidupnya hampa, dan dia mengakhiri hidupnya dengan putus asa, dan dia mengakhiri hidupnya dengan penuh ketakutan. Oleh karena itu saudara, mari pengharapan yang pertama yang berhubungan adalah pengharapan tentang kekekalan, bahwa engkau akan menerima kemuliaan kekal. Yang kedua adalah tentang hari depan di mana kita hidup, hari-hari ini yang kita jalani, hari-hari di mana kita menapakinya. Dan mungkin sudah menapaki yang lalu, dan kau sedang meratapi dirimu karena dulu kau tidak punya harapan, dan kau sedang menghidupinya di hari ini dengan hampa, kosong, merana, dan menyakitkan. Oleh karena itu saudara, saya akan membahas kepada saudara tentang harapan, tentang hari ini. Bicara tentang rancangan Allah untuk hari depanmu. Rindukah engkau mengalami hari depan bersama Tuhan? Ada ayat yang sangat terkenal di Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yang pertama, Tuhan tahu rancangan apa untuk hidup saudara. Yang kedua, rancangan saudara, rancangan hidup kita itu dirancang oleh Tuhan. Jangan memilih jalan sendiri saudara. Kalau saudara memilih jalan sendiri, kalau saudara menghidupi jalan sendiri, maka engkau akan kehilangan rancangan Tuhan yang besar ini. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Dan itu hanya bisa saudara alami terjadi ketika engkau percaya kepadanya, menyerahkan hidupmu kepadanya, membuka diri kepada Yesus untuk mengubah hidupmu jadi baru. Kalau saudara belum dibaptis, jangan tunda lama-lama saudara. Karena belum tentu ada hari esok. Jangan tunda, jangan keraskan hatimu. Tadi dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang pandemi sedemikian dahsyat, gak pernah saudara. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu untuk memurnikan iman kita. Kadang-kadang Tuhan membiarkan iblis merajalela seperti kepada Ayub, kepada Saul, untuk mendidik kepada Ayub untuk memurnikan imannya. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkannya kecelakaan. Yang Tuhan rancangkan adalah hari depan yang penuh harapan yang akan diberikan kepada kita. Tadi dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima hari depan itu dari Tuhan saat ini. Terima dengan iman berdasarkan ayat ini. Bukan sekedar mengimani, tapi karena Tuhan berkata memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita kembali kepada ayat tema. Tadi dikatakan masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu sungguh ada. Kata masa depan dipakai kata Ibrani akharit. Akharit yang artinya akhir. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata end time. Digambarkan, kata akhir ini digambarkan seperti pemandangan yang dimiliki seseorang ketika ia sedang mendayung sebuah perahu. Setelah ketika orang mendayung perahu, dia akan melihat tujuan di depan. Pandangan yang jauh, bukan yang dekat. Saudara, mari kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Melihat masa depan dengan cara Tuhan melihat. Dan selain itu yang unik, kata akharit ini dipakai kata yang artinya later time, akhir waktu. Ini bersifat nubuatan masa depan. Waktu saya membaca kata akharit, itu mengandung makna profetik. Saya percaya waktu saya menyiapkan bahan ini saya agak merinding. Wow, Tuhan, lu ayatnya cuma begini, ada maksud Tuhan. Ada sesuatu yang profetis
Bersifat nubuatan ke depan, dan nubuatan itu pasti digenapi kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan. Tadi dikatakan masa depan sungguh ada. Katakan masa depan sungguh ada. Dan tadi dikatakan dan harapanmu tidak akan hilang. Dipakai kata tidak akan diputuskan. Tuhan tidak akan memutuskan harapan saudara dan saya. Saudara, mari kita pegang janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kalau engkau sedang lemah saat ini, engkau sedang mengalami kebimbangan akan masa depan, hari esok, sehari kemudian, sebulan kemudian. Pegang janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada, bahwa harapan kita tidak akan hilang. Saya akan mengakhiri beberapa saat ini. Saudara, bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, maka masa depan itu sungguh ada, sungguh nyata. Itu bukan sesuatu yang khayal. Jangan menghayal saja, tapi engkau perlu beriman. Ketika engkau beriman, engkau sedang melihat dengan cara Tuhan melihat. Ketika engkau memiliki pengharapan, engkau sedang memulai hidupmu untuk masa depanmu di hari ini. Itu harapan. Oleh karena itu saudara, pastikan engkau tetap ada di dalam Tuhan. Kenapa masa depan itu sungguh ada? Tadi dikatakan Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari jangan lemah, kuatkan hati saudara. Ia tidak pernah memberikan harapan kosong. Bahkan di saat sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tadi ayat yang kita baca, di Yeremia 29:11, saudara baca ayat sebelumnya. Maka kondisi umat Tuhan saat itu ada di negeri pembuangan. Tidak ada harapan secara manusia. Dibuang di negerinya orang, negerinya tinggal kosong, hanya ada orang-orang yang lemah di Yerusalem. Tapi Tuhan berkata, itu bukan rancanganku. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain, kesulitan di tahun lalu yang kau hadapi itu bukan rancangannya Tuhan. Itu hanya waktu di mana engkau diperkuat di dalam iman, dibangun di dalam kasih dan karaktermu. Orang-orang yang berhasil dari masa ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Karena dia tidak berhenti hanya jadi kepompong. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, tahun ini pastikan engkau membangun pengharapanmu. Seturut firman-Mu dikatakan di dalam ayat tema kita, saudara. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya tutup dengan kalimat ini. Saya percaya seturut firman-Nya di depan sana, di depan kita di tahun ini adalah ajaib, berkat yang dahsyat, pemulihan, kekuatan baru, sukacita, hal-hal yang tidak mungkin selama ini. Karena Tuhan sendiri berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi kuncinya engkau terikat hatimu bersama Tuhan. Tidak ada berkat bagi mereka yang tidak setia. Tidak ada berkat. Saudara, tahun lalu saya mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat mengalami pertolongan Tuhan, tidak ada yang bangkrut. Tapi orang-orang jauh dari Tuhan, hidupnya hampa, merana, sakit. Gak ada sukacita, tapi engkau yang ada di dalam Tuhan. Mari lanjutkan terus, karena tahun ini menjadi tahun pengharapan. Tadi dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan hidupmu. Tetapkan hatimu, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Ampuni kami kalau bertahun-tahun kami tidak yakin akan firman-Mu. Kami tidak percaya akan janji-Mu. Biar tahun ini menjadi titik awal kebangunan iman kami. Wah, di dalam Tuhan ada pengharapan. Firman-Mu berkata, masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Yes Tuhan, benar. Kami tidak kehilangan harapan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah bersama Tuhan sedang menanti kami di depan sana. Oleh karena itu Tuhan, di minggu pertama di tahun ini,
Kami mau percaya kepada janji-Mu, kami mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan pagi ini, entahkah itu sakit, kami berdoa supaya kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh media. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh tempat. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Berkati tayangan ini dalam nama Yesus. Urapan Tuhan bekerja. Kalau ada yang sedang membutuhkan tuntunan Tuhan secara pribadi, mari Tuhan teguhkan, khususnya mereka yang sudah mengambil ayat tahunan. Mereka menjadikan itu sebagai pegangan tuntunan untuk diri pribadi mereka di setahun ke depan. Berbicaralah Tuhan seperti Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu. Engkau berbicara seperti Engkau sedang berbicara kepada orang-orang yang setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, terima kasih. Sesaat lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di minggu pertama ini kami mau terhubung dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur yang kami makan dan kami minum. Kami mau mengakui karya-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari siapkan dalam suasana doa. Siapkan roti dan anggur. Bagikan kepada anggota keluargamu, para ayah, para suami. Biar pagi ini Engkau menjadi imam di mata Tuhan. Engkau melayani keluargamu dalam perjamuan kudus ini. Para ibu atau mungkin ibu-ibu, mari ambil roti dan anggur, bagikan kepada anak-anakmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat anak-anak saudara yang duduk tenang. Mereka hendak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, kalau sudah dibagikan, kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat sedikit dengan iman. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu pada malam Yesus diserahkan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Ketika engkau mengerjakannya dengan iman pagi ini, engkau sedang taat kepada perintahnya. Percayakah roti yang kita pegang pagi ini menjadi persekutuan, peringatan akan tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan kepada kita. Amin. Kalau engkau percaya, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Ini bukan sekedar ritual, tapi Alkitab berkata ini persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai ku datang kedua kali. Saudara, percayakah bahwa cawan, gelas yang kita pegang, yang akan kita minum sebenarnya menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah memeteraikan dan menyucikan kita. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurmu, bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Dosamu sudah diampuni. Engkau ditebus dengan darah Yesus. Milik Yesus, milik surga. Mari bersyukur. Terima kasih buat pengampunanmu. Terima kasih juga buat karyamu yang menanggung semua kutuk, penyakit, kelemahan, kesengsaraan kami di atas kayu salib. Dan pagi ini di awal bulan, kami mengambil kuasa kesembuhan itu dengan iman.
Dalam nama Yesus kami telah sembuh 2000 tahun lalu. Dan hari ini kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Oleh darah-Mu kami disucikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari mara bahaya. Sembuhkan kami dari sakit. Lepaskan kami dari pandemi. Setiap obat, vaksin yang dipakai, yang sedang dipakai, diberkati Tuhan. Tidak ada komplikasi, tidak ada efek samping yang buruk. Yang ada kuasa kesembuhan karena Tuhan memberkatinya. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat, berikan takut akan Tuhan dalam hatinya. Berkati Tuhan. Supaya pemerintah kami terlindung di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mau mengakhiri ibadah kami. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan